Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sekarang saatnya kita untuk beribadah sekolah Minggu. Mari kita siapkan hati dan juga Alkitab kita untuk memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan kau ini dalam ibadah sekolah minggu online. Kau ini senang banget bisa ketemu dengan adik-adik. Walaupun kita masih sekolah minggu dari rumah, tapi kita tetap harus mengucap syukur, harus bersukacita dalam memuji nama Tuhan. Nah, untuk memulai sekolah minggu hari ini, kau ini mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Allahku Besar. Nanti ikutin gerakan kau ini ya. Adik-adik, sekarang kita mau mulai sekolah minggu. Kakak mau ajak adik-adik untuk bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita minta penyertaan Tuhan untuk menyertai kita selama sekolah minggu ini. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas berkat hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan bugar. Tuhan, saat ini kami ingin bersekolah minggu, walaupun masih dari rumah, tapi kami ingin tetap mengucap syukur, kami ingin tetap bersukacita, karena Tuhan selalu baik untuk kami. Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Adi. Untuk itu, kakak mengajak adik-adik untuk mempersiapkan hati. Kita akan menyanyikan lagu Tabur Firman-Mu. Kakak ajak adik-adik untuk mengambil sikap siap mendengarkan firman ya. Bentuk aku
kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ari. Untuk itu, kakak ajak adik-adik untuk siap ya. Adik-adik semuanya udah siap kan? Siapkan juga kitabnya. Bersikap yang siap, siapkanlah kitabnya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Ari. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ari. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, izinkan Kak Ari untuk bertanya, apakah adik-adik pernah mengalami situasi yang sulit? Pasti rasanya tidak menyenangkan. Kak Ari juga pernah loh mengalami situasi yang sulit di saat sekolah. Karena Kak Ari tidak mengerti pelajarannya, akhirnya Kak Ari harus mengulang kembali ujiannya. Hal ini sangat tidak menyenangkan adik-adik. Ternyata bukan hanya adik-adik dan Kak Ari yang pernah mengalami kesulitan. Tuhan Yesus pun pernah mengalami situasi yang sulit. Penasaran kan adik-adik? Yuk baca Alkitabnya yuk dari Matius pasal 2 ayat 12 sampai 15 dan ayat 19 sampai 23. Matius pasal 2 ayat 12 sampai dengan 15, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 23. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes anaknya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Berita kelahiran bayi Tuhan Yesus telah sampai ke seluruh penjuru. Dan orang Majus dari timur pun datang menemui bayi Yesus dan mereka membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Nah, setelah orang Majus pergi, malaikat Tuhan datang menemui Yusuf melalui mimpi dan meminta agar Yusuf segera bangun dan lari ke Mesir dan tinggal di Mesir sementara waktu. Karena Herodes berniat menghilangkan nyawa bayi Yesus. Yusuf pun bangun dan segera menaati perintah malaikat tersebut. Tahukah adik-adik apa yang terjadi? Raja Herodes memberi perintah kepada prajurit-prajuritnya untuk menghilangkan nyawa semua anak yang berusia di bawah 2 tahun. Tentu saja bayi Yesus selamat karena sudah dibawa oleh Bapak Yusuf ke Mesir. Jadi rencana Herodes gagal. Tiba waktunya adik-adik, Raja Herodes pun meninggal. Malaikat Tuhan
kembali menemui Yusuf dan menasihatinya lewat mimpi agar kembali ke tanah Israel karena Raja Herodes yang kejam itu sudah mati. Namun bahaya masih tetap ada karena Arkelaus, anaknya Herodes, menjadi raja menggantikan bapak Herodes. Dan tahukah adik-adik, Arkelaus ini juga sama, dia juga kejam. Karena itu, Yusuf tidak kembali ke kota Bethlehem tempat kelahiran bayi Yesus. Tapi Yusuf berangkat ke daerah aman, ke daerah yang aman, di daerah Galilea bernama Nazaret. Mereka tinggal di sana. Adik-adik, coba lihat apa yang terjadi di masa kanak-kanak Yesus. Tidak menyenangkan karena harus mengungsi ke tempat yang jauh dari sanak saudara, dari tempat keluarga terdekat. Tapi adik-adik lihat kan, Yesus, Bapak Yusuf dan Ibu Maria selamat. Ini adalah bukti bahwa Tuhan Allah berkuasa menjaga keluarganya dari ancaman mara bahaya. Dan Tuhan juga berkuasa atas segala masa demi menggenapi firman-Nya. Nah, adik-adik, kalau dahulu di masa yang lampau Allah datang membawa pesan kepada manusia, salah satunya melalui mimpi. Tapi sekarang nih, saat ini Allah berbicara kepada kita bisa juga melalui orang tua, papa dan mama, guru-guru di sekolah atau guru-guru di sekolah minggu. Dan tugas kita semua adik-adik, tugas adik-adik juga tugas Kak Ari adalah kita mau taat. Ikut nasihat Allah yang disampaikan melalui papa mama di rumah, guru-guru di sekolah ataupun kakak-kakak yang di sekolah minggu. Mungkin saat ini adik-adik belum diizinkan oleh mama papa untuk bepergian bebas kemana aja, mau pergi liburan. Karena saat ini masa pandemi COVID kan adik-adik, tidak perlu marah atau jengkel. Karena itu adalah bukti Tuhan menjaga adik-adik melalui papa dan mama dan keluarga terdekat. Sehingga adik-adik terjaga dari serangan COVID-19. Atau saat adik-adik mengalami kesulitan mengerti pelajaran di sekolah, atau adik-adik merasa kebosanan untuk belajar online. Tuhan tetap menjaga adik-adik lewat pertolongan papa dan mama yang mengajari adik-adik. Bahkan juga dengan bantuan ibu guru dari sekolah memberi dan membantu, memberi petunjuk dan panduan melalui WA atau lewat pertemuan Zoom meeting. Itu adalah bantuan juga adik-adik. Nah, ayo adik-adik, mari kita yakinkan dalam hati kita bahwa Allah selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita di dalam rancangannya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita atas berkat yang telah Tuhan berikan. Persembahan dapat adik-adik masukkan ke dalam amplop. Nanti adik-adik kumpulkan saat kita sudah bisa beribadah di gereja langsung. Atau isi juga adik-adik minta tolong kepada orang tua, kepada papa mama, untuk mentransferkan persembahan adik-adik ke rekening gereja berikut ini. Nah adik-adik, gak kerasa ya, kita udah mau selesai sekolah minggunya. Tapi sebelum kita menyelesaikan sekolah minggu hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Ku Daki-Daki. Nanti adik-adik yang semangat ya pakai gerakannya.
daki gunung yang tinggi. Ku turun, lambai yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun, lambai yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, sekarang sekolah minggu kita sudah selesai. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat Tuhan hari ini. Kami sungguh mengucap syukur karena kami bisa beribadah, kami bisa bersekolah minggu, mendengarkan firman-Mu dan memuji nama Tuhan. Walaupun kami masih beribadah dari rumah, tapi kami tetap mengucap syukur, kami tetap bersukacita karena Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami, berkati Papa, berkati Mama, berkati kami, kakak dan adik kami. Kiranya Tuhan lindungi kami selalu, berikan kami kesehatan di masa-masa seperti ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu baik. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Pesan kakak, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol ya. Kalau bisa adik-adik jangan keluar-keluar dulu kalau misalnya nggak ajan ya. Karena demi kebaikan kita bersama. Oke adik-adik, sampai bertemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.